tolong ya, tolonglah. Sampai memelas loh dia. Jadi kalian harus dan wajib subscribe channelnya dia. Halo semuanya, beberapa waktu yang lalu saya mengundang sahabat-sahabat saya untuk syuting bareng di channel YouTube Yoga with Akbar. Dan pada kesempatan kali ini juga kita syuting di Bekasi. Lumayan jauh sih perjalanannya, tapi karena kita berangkat pagi, jalanan masih lancar dan hanya butuh 45 menit saja untuk sampai di studio dari Jakarta. Nah, seperti apa persiapan dan hasil syutingnya? Jangan kemana-mana, tetap saksikan ya. Let's go! Halo semua, jumpa kembali bersama saya Akbar dalam channel Yoga with Akbar. Ada yang baru di episode saya hari ini. Kali ini saya kedatangan teman-teman saya, yaitu silakan diperkenalkan dirinya. Wari. Saya Leo. Nah, ketiga teman saya ini kebetulan mereka juga mengajar dengan bidang studi masing-masing ya. Kalau misalkan Leo, Wari sendiri apa? Wari selama ini ngajarnya ada di yoga juga, mind and body juga, tapi juga ada di dance class. Coba pegang sendiri. Kenapa Pegang gue sendiri bingung ya? Kenapa gue bingung ya? Oke, Wari ngajar yoga juga, mind and body, and ngajar beberapa kelas dance juga. Dia Belum selesai. Oh, belum selesai. Okay. Aktivitasnya sekarang apa? Selain kan ini wabah nih, nggak bisa ngajar. Tentu juga ngajarnya juga terbatas karena semua studio belum buka kan. Mungkin 1-2 doang private. Nah, Bikin apa? Jadi sekarang ini Wari banyak ngajar di online. Ada beberapa online di YouTube channel saya. Nah, YouTube channel nanti ditulisin. YouTube channel saya. Atas bawah. Itu kelasnya ada setiap hari, hampir setiap hari. Kelasnya hanya 20-30 menit. Ada yoganya juga, ada kelas dance juga, ada kelas core juga. And then untuk kali ini kita promosi UM nggak di sini? Boleh. Oh iya, kita berdua juga ngajar di UM. Kalau kalian lihat video-video yang lain, saya udah 2 kali promosi dan di situ juga ada jadwalnya, ada juga kontak personnya kalau mau daftar di UM itu ya. Ya, jadi kita juga buka kelas UM, which is di Zoom. Nah, itu biasanya ada 60 menit sampai 90 menit kelas. Itu juga hampir setiap hari. Bisa kalian cek di YouTube channelnya Akbar. And selebihnya kelas offline-nya ya paling untuk beberapa tempat yang buka cuma 2 kali seminggu atau 3 kali seminggu. Oke, lanjut. Leo? Lalu aku? Gimana? Biasanya kan ngajar juga nih, ngajar yoga ya. Nah, terus karena lagi wabah begini, di luar juga apa masih online aja atau gimana? Atau pindah profesi? Pindah profesi ya setengahnya. Ya, masih ada ngajar online, iya. Ngajar datang ke rumah, ya ada beberapa murid yang masih bisa didatengin gitu. Cuma ada beberapa murid yang biasa private, akhirnya kita sama-sama social distancing dulu sampai nggak tahu kapan, karena kan yang kita ajarin biasanya kita datangin mereka kan rumahnya keluarga. Mereka juga punya anak, mereka ada insecure-nya lah, jadi kayak susah untuk bawa orang masuk ke rumah lagi kan. Ya tapi beberapa orang it's okay gitu. Oke, kalau itu aktivitas ngajar. Kalau aktivitas bukan ngajar? Aktivitas bukan ngajar sekarang jadi mukbangers. Mukbangers. Nah, ada channel YouTube-nya juga kan? Ada, Namaste Bandit, nanti tulis di atas silakan ini. Silakan subscribe dan juga like ya. Iya. Kalau suka kontennya silakan subscribe dan like. Kalau misalkan suka makan sih pasti di subscribe dan di like sih. Amin, semoga ya, tolonglah. Sampai memelas loh dia. Jadi kalian harus dan wajib subscribe channelnya dia. Udah melas ya, please. Oke, kalau Mbak Wit sendiri? Aku sih masih tetap ngajar. Cuman ngajarnya palingan ya cuman teman-teman deket aja gitu yang
cuman yang di dekat-dekat rumah aja, nggak terlalu jauh-jauh gitu. Jadi ya udah gitu aja. Ngajar juga ngajarnya cuma di Body and Mind sih gitu. Gak ngajar di tempat lain, maksudnya yoga, pilates dan semacamnya gitu. Oke, kalian semua kan ada kegiatan ngajar nih. Kalau misalkan habis ngajar tentunya capek kan. Nah itu suka stretching sendiri nggak sih? Misalkan udah aktivitas ngajar seharian, terus sebelum tidur ya udah stretching dulu deh gitu. Atau misalkan udah sampai rumah udah langsung tidur aja gitu karena udah capek. Pastinya mandi dulu sih ya. Pastinya mandi dulu. Mandi dulu. Terus ketiduran. Ya, biasanya setelah mandi kok capek ya, bobo langsung. Iya, sama kalau aku juga pasti mandi dulu pulang. Habis itu ya udah makan, ya udah ketiduran pas karena selama pandemi gini kan jadwalnya benar-benar yang ya seminggu paling berapa kali yang biasanya kita satu hari itu dari keluar pagi pulangnya jam 11 malam jam 12 malam beneran muridku itu banyak yang private-nya malam setelah aku selesai kelas jam 9 malam itu aku datengin private lagi sampai jam 11 jam 12 masih private. Jadi kebanyakan mereka itu kondisinya pulang dari kantor mereka tidur dulu, nanti aku datang bangun buat yoga doang Ya terus tidur lagi. Oke, itu gimana gimana ngatur waktunya Nah, sambil nge-review makanan? Nah, sekarang kan udah nggak gitu lagi kan. Udah paling jadwalnya seminggu paling juga berapa kali itu juga nggak sampai malam. Kalaupun ada di hari itu paling hari itu sekali ngajar doang. Jadi kayak sekarang itu badannya jadi kayak apa ya? Abis ngajar itu kayak digebukin gitu, rasanya capek banget padahal cuma satu gitu ya. Iya, naik tangga aja cuma naik tangga turun tangga lagi pulangnya ngap gitu. belanja ke supermarket pulangnya udah lemes banget kayak karena kita udah biasa bergerak terus tiba-tiba disuruh tiduran mulu ya gitu tenaganya nggak tahu kenapa ya jadi lemes ya. Nah kalau Mbak Wit, kalau Iya. habis harian ngajar terus di rumah capek. Iya biasanya kan kelas ya bisa seminggu bisa 14, bisa 16 kelas gitu lah. Sekarang ya palingan seminggu 5-6 kelasnya berkurang setengah gitu kan ya. Kadang kalau misalkan udah banyak bergerak, kadang ada beberapa bagian tubuh yang sakit ya palingan di stretchingin yang itu sebelum tidur. Cuman nggak stretching full badan nggak. Iya sih sama kayak Leo karena udah biasa yang ngajarnya banyak terus nggak ngajar banyak tuh kayak sudah merasa manula ya. Sekarang stretching perut. Perut yang kita stretching. Jadi yang biasanya kita tuh penuaan dini, benar banget Akbar. Bener banget. Nah jadi udah mulailah sedikit jalan tangga sedikit, lutut udah nyeri, gitu kan? Terus kebanyakan ngeplank, bahu pegel segala macam gitulah. Tapi kadang ya itu langsung tidur, mendingan tidur aja dipakai waktunya buat tidur lah gitu kalau habis selesai ngajar. Jangan kan gitu, pakai engkau aja aku begini ya, udahannya kayak terkilir. Padahal kayak engkau doang. Benar. Oke, tenang. Nanti semua kita stretching di sini. Berhubung kalian juga pas abis ngajar, terus pulang ke rumah belum tentu stretching atau cuma stretching bagian-bagian tertentu aja. Nah, di kesempatan kali ini kita akan stretching full badan, termasuk untuk mereka yang masih kerja juga di masa wabah ini. Tentunya badannya lebih capek karena beban juga kali ya, mental juga karena harus mesti kerja dan segala macam. Nggak sempat stretching, nah kita stretching di sesi kali ini. Oke, untuk kamu tentu saja sebelum kita mulai kelatihannya yang baru saja bergabung, silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi untuk mendapatkan video terbaru setiap minggunya. Kita mulai sama-sama dari posisi fire lock dengan kaki kiri di bawah, kaki kanan di atas. Untuk option silakan duduk bersila biasa saja, tidak perlu ditumpuk kakinya. Kalau misalkan susah, duduk bersila aja ya. Option lihat Leo. Nah, itu oke, nggak apa-apa ya, nggak jadi masalah ya. Dari sini ambil nafas, angkat kedua tangannya, luruskan punggung. Kemudian buang nafas, turunkan badannya setengah. Kemudian pelan-pelan turunkan ke lantai. Silakan tahan di sini untuk option 1 atau langsung maju pelan-pelan ke arah depan.
sikunya di lantai, keningnya di lantai. Kita stretching dulu bagian bokong dan paha luarnya. Tiap kali mengambil nafas, makin maju si punggungnya ke arah depan. Dan tiap kali buang nafas, makin tekan bokongnya ke arah lantai. Beberapa nafas lagi di sini, ambil nafas. Kemudian buang nafas. Satu nafas lagi, inhale. Kemudian exhale. Ambil nafas, mundur dua tangan, tekan lantainya, bantu badan bangun, angkat kedua tangan. Kemudian buang nafas, tekuk sikunya yang kanan, pegang pakai tangan yang kiri. Tekuk siku kanan, pegang pakai tangan yang kiri. Sentuh aja tangan kanannya ke bagian bahu belakang yang kiri. Ambil nafas, luruskan punggung. Buang nafas, dorong siku kanannya ke sisi kiri. Side bending, sisi kiri, sisi kiri. Nah, lutut kanannya tekan lagi ke arah bawah kalau mau ngangkat-ngangkat. Pastikan dadanya terbuka ke arah depan. Kemudian ambil nafas, kembalikan lagi ke tengah. Buang nafas, putar tangannya ke belakang, interlock. Silakan kepalan tangan ditempel ke lantai, kemudian dorong dadanya ke arah atas. Kalau nggak nyampe, jauhin aja ya. Mungkin tangannya kurang panjang, nggak jadi masalah. Ambil nafas, lihatnya tetap ke depan atau ke atas diagonal. Hati-hati dengan lehernya, jangan terlalu patah. Kemudian buang nafas, lihat ke arah depan. Turunkan badannya setengah sambil angkat kepalan tangannya jauh ke atas. Bokong tetap di lantai, kedua lutut tetap ditekan juga. Tidak perlu sampai menempel keningnya ke arah bawah, yang penting punggungnya tetap lurus dan merasakan stretching di bagian bahunya. Satu nafas lagi, ambil nafas. Buang nafas. Kemudian inhale, angkat badan, exhale, lepaskan tangannya. Kita ganti kaki kiri kanan di bawah, kaki kiri di atas. Nah, ketahuan nggak pernah stretching ya. Oke, sejajarkan lagi lutut atas dengan tumit kaki bawah, kakinya flex untuk melindungi lututnya. Leo berarti ganti kakinya. Nggak mau disilang aja. Bisa, oh oke bisa. Baiklah, berarti masih fleksibel sisi satunya. Ambil nafas, tangan diangkat, panjangkan punggung. Buang nafas, turun badannya setengah. Jika sudah mentok, turunkan tangan, luruskan ke depan, kening di lantai. Atau cukup tahan di sini saja. Pasrahkan saja badannya ke arah betis dan keningnya ke arah lantai. Sambil terus bokongnya didorong ke arah belakang. Tiap kali buang nafas, badannya lebih rileks lagi ke arah kaki. Untuk 2 nafas lagi di sini, ambil nafas. Buang nafas. 1 nafas lagi, inhale. Tahan di situ, kemudian exhale. Ambil nafas, mundur tangan, tekan lantai, badan diangkat, angkat kedua tangannya. Buang nafas, siku kiri ditekuk, pegang pakai tangan yang kanan. Tetap luruskan punggung, lihat ke depan, ambil nafas. Buang nafas, side bending ke sisi kanan. Tarik saja siku kanan, tarik saja siku kirinya ke arah kanan. Buka dadanya ke arah depan. Kalau lututnya mau naik-naik yang atas, tekan lagi ke arah bawah. 1 nafas lagi di sini, inhale. Kemudian exhale, kembalikan ke tengah, lepaskan tangannya, ambil nafas, dan buang nafas interlock. Dorong kepalan tangan ke bawah, angkat dada lebih tinggi. Lihat ke depan atau lihat diagonal ke arah atas. Boleh didorong ke arah belakang lagi, lebih jauh. Kalau misalkan terlalu pendek di sini, ambil nafas. Kemudian buang nafas, lihat ke depan, kembalikan lagi ke tengah, jangan dilepas dulu tangannya, pelan-pelan turunkan badannya. Setengah saja. Kalau misalkan kurang nyaman di bagian paha luar, bokong, dan pinggang. Sambil dorong kepala tangannya jauh ke arah atas. Kemudian inhale, angkat badan. Exhale, lepaskan tangannya. Silahkan kakinya diluruskan dulu, digerak-gerakan. Mungkin pegel tadi nekuk terus ya. Oke, geser tekuk lutut, geser kedua kakinya ke arah belakang, maju tangan ke posisi tabletop. Tangan dibuka selebar bahu, lutut dibuka selebar panggul. Ini stretching untuk bagian tulang punggung dan juga pinggangnya. Sebarkan jari-jari tangan, ambil nafas, cow pose.
Bokong ke atas, perut ke bawah, bahu ke belakang, lihat ke depan. Pada posisi ini pastikan sikunya tetap lurus, bahunya tidak dekat dengan telinga, dorong dadanya ke arah depan. Kemudian exhale, cat pose, lengkungkan punggung, lihat lutut atau pusarnya. Siku masih tetap lurus ya. 2 kali lagi, inhale, lihat ke depan. Good, bokongnya ke atas. Kemudian exhale, tuck the chin in, dekatkan dagunya ke dada. Pisahkan belikatnya satu sama lain. Terakhir, ambil nafas, cow pose, lihat ke depan, bokong ke atas. Kemudian exhale, cat pose, tuck the chin in, round your upper back. Ambil nafas, netral lagi punggungnya, diluruskan. Kemudian buang nafas, kaki kanan mundur jauh. Kalau kaki yang kiri lututnya sakit, silakan relax kakinya. Kemudian angkat kaki kanan dari lantai, ambil nafas. Buang nafas, melangkah kaki kanan ke depan di antara tangan. Lutut satu garis dengan ankle. Oke, tangan yang kanan di paha kanan, ambil nafas, buka dada ke arah samping. Coba lihat saja ke belakang. Lututnya jangan didorong keluar, tapi dadanya yang dibuka lagi ke arah samping. Panggulnya yang kiri dorong ke arah depan, sehingga kerasa di pangkal pahanya. Kemudian ambil nafas, kembalikan lagi pandangannya ke arah tengah. Buang nafas, tangan kiri naik ke paha. Dorong badannya ke belakang sehingga berjarak perut dan pahanya. Ya, tetap dorong lututnya ke arah depan. Ambil nafas, tangan diangkat. Kemudian buang nafas, tangan kanan ke paha kanan, tangan kiri side bending ke sisi kanan. Dadanya terbuka ke arah depan. Biasanya orang cenderung kalau misalkan mengarahkan ke sini, dadanya jadi nutup ke arah lutut. Tarik lagi bahu yang atas ke belakang. Buka lagi lebih lebar. Ambil nafas. Sedikit lagi. Buang nafas, turunkan tangan kiri ke lantai. Tangan kanan ke lantai. Geser kaki kanan, keluar tangan kanan. Oke, sejajarkan bahu dengan telapak tangannya. Kemudian dari sini satu-satu turunkan siku ke arah matras. Kalau di sini kerasa sakit banget di bagian pangkal pahanya yang kiri, cukup di atas saja untuk option. Tahan saja di situ, tetap dorong pinggang kirinya ke arah bawah. Untuk pandangan, silakan lihat ke jari-jari tangan atau lihat lantai di depan. Kenapa, Leo? Sakit, ya udah di atas aja, it's okay. Satu nafas lagi, inhale. Kalian yang di rumah kalau sakit sikunya di lantai, boleh di sini aja ya, terutama di bagian panah. Satu nafas lagi, ambil nafas. Buang nafas, tekan lantai, badan diangkat dan mundur pelan-pelan kaki kanan ke posisi tabletop lagi. Kita ganti sisi ya, kaki kiri melayang ke belakang. Ambil nafas, kemudian buang nafas, kiri ke depan di antara tangan. Kalau lutut belakangnya terlalu dekat dengan kaki depan, boleh mundur lagi di slide. Kemudian inhale, tangan kiri di paha kiri, buka dada ke samping. Exhale, lihat ke belakang. Atau lihat, udah ngantuk aja. Habis ini, cepet ya. Nah, ini salah satu efeknya dari stretching seperti ini, bisa membuat kalian ngantuk cepat ya. Oke, lihat ke depan, ambil nafas. Kemudian buang nafas, tangan yang kanan di paha kanan. Dorong badan ke belakang, jauhkan perut dari paha. Injak kuat kakinya, telapak kaki dan juga tumit. Ambil nafas, tangan diangkat dua-duanya. Kemudian buang nafas, tangan kiri turun ke paha kiri, side bending ke sisi kiri. Kalau bisa silahkan turunkan tangan ke lantai kalau sampai. Tapi pastikan dadanya tetap stabil menghadap ke arah depan. Satu nafas lagi, inhale. Kemudian exhale, kembalikan lagi ke tengah, turunkan tangan kanan, geser kaki kirinya ke arah luar, turunkan tangan kiri di sisi dalam kaki kiri. Boleh di sini atau sikunya turun. Leo, untuk sisi yang ini gimana? Ini boleh. Boleh. Oke. Nah, ini salah satu contoh bahwa tidak semua badan kita kaku. Mungkin yang kanan lebih fleksibel atau lebih kaku, begitu juga dengan sebaliknya. Begitu juga kalian di rumah, tidak perlu khawatir saat ini kalau misalkan susah menurunkan sikunya ke lantai, it's okay. Take the option, tahan di sini saja. Ambil nafas, buang nafas, satu nafas lagi.
Inhale, tekan lantai, badan diangkat pelan-pelan. Exhale, mundur kaki kiri ke posisi tabletop. Silakan satukan kedua jempol kakinya. Buka lututnya lebar selebar matras. Tekan bokongnya ke arah tumit. Luruskan tangannya ke arah depan ke posisi Child's Pose. Child's Pose tidak menempel sikunya ke lantai. Lurus jauh ke depan. Bertujuan untuk meluruskan punggungnya. Men-stretching bagian bahu. Beberapa nafas lagi di sini. Tiap kali buang nafas lebih rendah, lebih rendah, lebih rendah. Satu nafas lagi, inhale. Dan exhale, tekan lantai, lihat jari tangan saja. Kemudian tangan yang kanan dorong masuk ke bawah tangan yang kiri, tempelkan bahu telinga kepala, silakan lihat ke samping. Nengok ke sisi kiri, dari bawah tangan kirinya lurus jauh ke arah depan. Ya. Kalau bisa didorong, tangan kanannya lebih maksimal ke arah samping, silakan didorong. Jangan lupa untuk membuka dadanya ke arah depan. Kalau di sini terlalu tight di bagian bahu atau sikunya, boleh sikunya yang kiri diturunkan ke arah lantai. 2 nafas lagi di sini, ambil nafas. Kemudian buang nafas. 1 nafas lagi, inhale. Kemudian exhale, lihat ke depan, luruskan tangan kanan, ambil nafas, balik lagi. Kemudian buang nafas, ganti sisi, tangan kiri dorong masuk ke bawah tangan kanan. Mungkin sisi ini lebih susah atau lebih kaku. Gunakan nafasnya. Jadi silakan di setup sendiri, dirasakan sendiri. Kalau misalkan terlalu intens di posisi ini, cukup gunakan option dengan menurunkan sikunya ke arah lantai. 1 nafas lagi, ambil nafas. Kemudian buang nafas, lihat ke depan. Kemudian luruskan tangannya jauh ke arah depan, dua-duanya. Pelan-pelan mundurin tangannya di luar lutut, tekan lantai, ambil nafas, bantu badannya bangun. Buang nafas, masih tetap di posisi duduk seperti ini, Vajrasana. Satukan lututnya, satukan paha. Duduk di antara kedua tumit ya. Kemudian tekan tangannya ke belakang, jari-jari tangan ke arah depan kalian. Ambil nafas, tekan lantai, angkat dada. Tekan lantai, angkat dadanya. Cukup lihat ke depan saja. Kalau di sini sudah sakit di bagian bahu atau nggak nyaman, cukup tahan di sini saja karena kita ada pose lanjutan seperti sehabis ini. Kemudian exhale, lihat ke depan, ambil nafas, angkat bokong, belum ngangkat, masih option yang tadi ya. Kalau susah lihat depan aja. Atau lihat ke atas, jangan lihat ke belakang ya, hati-hati dengan lehernya. Kemudian exhale, tuck the chin in, turunkan bokong, kembalikan lagi ke tengah. Oke, silakan luruskan kedua kaki. Dan itulah tadi latihan kita. Oke, saya lupa satu hal. Biasanya kalian kalau misalkan aktivitasnya padat, ada vitamin yang diminum nggak? Udah nyala. Udah nyala ya. Oke. Biasanya nih kalau tiba-tiba pegal-pegal nggak jelas atau misalnya ngelakuin sesuatu yang di luar dari kebiasaan, pasti besoknya akan pegal kan. Nah, biasanya lebih banyak aku minum vitamin D. This one, D3. Bisa dikasih tahu apa itu? Sebenarnya sih kalau di sini tulisannya help maintain strong bones and support immune system. Tapi vitamin D itu sebenarnya gunanya lebih banyak dari ini. Jadi selain untuk pegal-pegal juga bisa, tapi juga untuk maintain kalsium. Ya, jadi istilahnya kalau kita kekurangan vitamin D, mau kita berjemur di matahari sepanas apapun atau sepagi apapun, sesiang apapun, nggak akan berguna karena kita kekurangan vitamin D. Jadi sebenarnya itu cukup penting untuk selalu diperhatikan. Banyak orang kekurangan vitamin D. Jadi vitamin ini selain untuk pegal-pegal, yaitu fungsinya memaintain kalsium. Cukup hanya satu itu saja atau ada yang lain? Nah, kalau yang ini sebenarnya aku meminum ini untuk apa ya? Untuk lebih ke imun system karena ini magnesium. Ya, untuk healthy muscle function sebenarnya di sini tulisannya. Jadi mungkin kalau misalnya kalian sering
apa ya, ngerasa nggak nyaman di bagian-bagian tertentu dan lama sembuhnya, nah ini mungkin lebih bisa apa ya, untuk dikonsumsi. pegal bisa. Yes. misalnya gini nih, aduh begitu lurusin lutut kok lututnya nggak nyaman ya, atau misalnya begitu kita dari posisi tiduran bangun ke atas kok bahunya nggak enak ya, nah terus itu berlangsung selama 2-3 hari, nah biasanya untuk muscle healthy-nya itu bisa pakai magnesium. Oke, itu produk lokal atau produk luar? Ini sebenarnya produk luar, tapi cukup banyak direkomendasikan oleh teman-teman yang emang biasanya merasakan hal yang sama. Nah, kebetulan ini teman saya yang berjualan, teman saya yang merekomendasikan. Online dan offline, kalian bisa lihat di IG-nya, ada di @mamameihouse. Nanti aku tulis di bawah ya, kalau kalian mau beli. Salah di sini. Ya, jadi di situ ada macam-macam vitamin, dan yang jual atau yang menyediakan dia cukup ahli dalam hal suplemen, karena dia sendiri pun bidangnya ada di traditional Chinese herbs, and then segala macam multivitamin dan suplemen dia bisa jelasin satu-satu. Mungkin ada yang lebih pingin tahu gimana, ya silahkan langsung ke IG-nya dia. Oke, nah kalau Leo sendiri gimana? Kalau misalkan buat menunjang aktivitas sehari-hari perlu pakai doping-dopingan atau cuma makan doang? Cuma makan doang sih. Makan Cuma padang. kebetulan ini lagi mau nyobain si apa nih, suplemen itu. Nanti ketika kalau udah ada efek dan dampaknya terhadap tubuh saya akan saya review. Nanti masuk channel. Nah, ya akan saya review lengkapnya, apa yang dirasa itu di channel aku. Kalau nggak di channel aku, mungkin aku taruh di IG Instagram. Oke, good. Kalau Mbak Wit sendiri? Kalau aku sebenarnya memang sudah rutin meminum vitamin D3, karena memang waktu itu udah pernah pengalaman, jadi tidur itu nggak nyaman, setiap malam itu bangun karena nyeri semua badan gitu. Ternyata ada gangguan di hormon, dan juga pas sudah saya cek ke lab ya, ke dokter ortopedi, ternyata memang saya kekurangan vitamin D3. Dan kata dokter itu pun juga ternyata wanita Asia, mungkin karena kita setiap harinya itu di matahari ya. Jadi Itu wanita Asia kan bawain bule. Enggak, justru wanita Asia itu karena kita terlalu banyak matahari, maksudnya setiap harinya tuh selalu ada matahari ya. Jadi itu malah kita tuh kayak takut hitam kan, berenang takut hitam, perawatannya lumayan mahal ya kan. Jadi tuh lebih sering di AC, tidak kena matahari. Nah itu yang membuat wanita Asia ternyata itu kekurangan vitamin D3 tanpa kita sadari gitu. Jadi akhirnya saya memang rajin mengkonsumsi vitamin D3. Nah kebetulan ini Wari karena karena merekomendasikan vitamin D3 ini plus magnesium. Jujur kalau saya magnesium belum pernah minum, jadi kegunaannya mungkin dulu waktu pas hamil kayak asam folat apa segala macam ya, pokoknya mineral kayak gitu jadinya ya dan kaget juga ternyata magnesium itu untuk muscle function itu mungkin, jadi bisa kalau dikombinasi dengan vitamin D3 bakal lebih boom gitu. Jadi patut dicoba. Jadi kebutuhan akan vitamin itu dikembalikan lagi ke individu masing-masing ya. Oke, apakah butuh atau enggak? Kalau memang badannya sudah butuh banget, lebih baik dikonsumsi. Nah untuk salah satunya adalah ini, bisa kalian lihat nanti di link di kolom deskripsi di bawah. Nah itulah tadi latihan kita. Semoga latihannya bermanfaat dan kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Terima kasih kalian. Terima kasih, sama-sama. Nanti jangan bosan untuk datang lagi ya. Ya, siap. Baiklah. Oke, like dan share video ini, dan kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Stay calm and healthy. Namaste. Namaste.